Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, selamat pagi. Selamat datang di Podcast Emas. Podcast Emas ini merupakan salah satu program dari DPM ISQ Business School yang dimana kita akan mengajak para bintang tamu yang keren-keren nih tentunya. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, langsung aja nih kita kenalan dulu sama bintang tamu yang hadir pada episode kali ini. Yang pertama ada Tito sebagai Ketua DPM ISQ Business School. Halo Tito. Halo Manda. Dan kemudian ada Arya sebagai Wakil Ketua DPM ISQ Business School. Hai Arya. Halo Manda. Baik, sebelum kita mulai ke inti podcastnya, aku mau ngenalin 5 Values ISQ Business School dulu nih. Dan biasanya 5 Values ini akan dilakukan pada saat morning briefing di kampus kami. Oke, boleh di-unmute dulu ya semuanya. Siap. Oke. 5 Values ISQ Business School. 5 Values ISQ Business School. 1. Integrity. 2. Passion. 3. Creativity. 4. Humility. 5. Professionalism. Baik, kemudian Tito gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, agak-agak pusing-pusing dikit lah kehidupan. Tapi overall baik nih. Ya, tugas gimana Tito? Waduh, lumayan lah ya, sebagai anak computer science itu agak-agak berat tuh tugasnya itu. Udah mulai project segala macam, biasa lah. Kalau Arya gimana kabarnya Arya? Alhamdulillah baik ya, sama kayak tadi kita bilang ya. Sama juga pusing-pusing antara ngatur waktu tugas, organisasi sama mencari duit ya. Gitu. Oke. Kalian lagi pada sibuk apa sih? Sibuk? Dari Tito? Kalau gue sendiri itu fokus ke tugas tentu. Kita fokus ke pendidikan, kita fokus ke jualan. Gue juga fokus ke dunia cyber security sama dunia stok atau saham sekarang. Kemarin sih fokusnya forex, cuman berhenti di forex karena Arya juga berhenti. Tadinya mainnya bareng gitu kan. Cuman karena Aryanya berhenti, ya adalah kita berhenti juga deh. Kita ganti ke saham aja. Oh, berarti pada lagi suka main saham ya? Oh harus, investasi jangka panjang main. Betul. Kalau Arya sibuk apa Arya? Kalau gue ya biasalah tugas-tugas kampus, organisasi, mencari duit ya kan. Para pejuang cuan aja. Sama tadi yang Tito bilang, Tito emang suka ngikutin sih. Gue berhenti ini ngikutin saham. Sama gue juga sama tadi lagi main ke saham juga. Iya. Kan Arya kan ketua galeri investasi ISQ Business School, Manda. Gimana sih? Oh, keren. Iya Bang. Dan buka dong. Aduh. Enakan ini. Mana tahu nanti ada orang yang nonton mau masuk ISQ karena masuk galeri investasi, gimana? Aduh. Iya, siapa tahu loh. Amin. Oh. Sebesar itu ya. Oke, lanjut. Oke nih, berhubung nih kita kan mau ngenalin organisasi DPM ke teman-teman ya, yang mungkin banyak juga nih ada teman-teman yang kurang tahu mengenai organisasi DPM. Dan sedangkan di kampus-kampus itu biasanya memiliki organisasi lain kayak BEM, HIMA, KM, dan yang lain-lain. Boleh dijelaskan ya untuk organisasi DPM itu sendiri, seperti apa sih organisasinya? Boleh dari Tito dulu. Oke, kita masuk ke dalamnya. DPM itu ibarat sebuah negara. Kita punya presiden, kita punya DPR. Nah, terus juga di situ ada peran-peran fungsinya sendiri. Ada legislatif, ada eksekutif. Nah, DPM itu ibarat DPR, BEM itu ibarat si presiden ini gitu. Jadi mereka lembaga eksekutif. Nah, DPM ini adalah sebuah lembaga legislatif yang ngejalanin kewenangan ataupun tugas-tugas dari DPM itu sendiri dalam bidang legislatif, kayak misalkan entah itu pengawasan, entah itu dalam legislatifnya kayak misalkan membuat produk hukum baru, merevisi produk hukum, mengamandemenkan undang-undang gitu. Itu tugas pokok dewan dan itu pengertian DPM secara keseluruhan ya.
gitu. Jadi DPM itu sebuah lembaga legislatif yang ada ibaratnya di sebuah pemerintahan kampus gitu. Oke. Kalau menurut Arya gimana Arya? Oke, kalau tadi itu di pemerintahan ya. Kalau ini sebagai simpelnya, mungkin kalian yang SMA ya kan, di sekolah-sekolah kalian waktu SMA itu kan biasa ada OSIS dan juga kalau nggak salah namanya MPK ya, iya nggak sih? Bener ya? Iya. Ya, itu bisa semacam itu biar lebih mudah dimengerti ya. Jadi kalau BEM-nya itu sebagai OSIS-nya, DPM sebagai MPK-nya, kurang lebih seperti itu ya. Biar lebih simpel ya gitu. Oke. Jadi terus gue juga kayak sering denger gitu ya, DPM itu disamain sama DPR karena kan sama-sama bikin undang-undang. Nah kalau DPM itu gimana sih maksudnya bedanya itu, terus tugas-tugasnya DPM ngapain aja? Boleh dari Arya dulu. Oke, kalau untuk DPM sendiri di kampus sendiri itu ada punya 4 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi legislasi, yang kedua itu ada fungsi pengawasan, yang ketiga ada fungsi aspirasi, dan juga yang keempat itu ada fungsi keuangan ya, anggaran dan keuangan. Itu untuk fungsi utama dari DPM itu sendiri. Itu kalau dari gue ya. Kalau menurut itu gimana? Kalau menurut gue sih tadi ya yang pertama itu yang bedanya DPM sama DPR. Kalau perbedaan secara mendasarnya adalah ya lingkupnya, antara lingkup kampus dengan lingkup negara. Tapi kalau secara keseluruhan itu hampir sama. Kita dari DPR sendiri menampung aspirasi, kita juga menampung aspirasi. Dari DPR sendiri DPR itu juga ngurusin anggaran juga, atau juga ada namanya Badan Keuangan Negara ya kalau nggak salah ya. Terus juga kita juga ngurusin keuangan dari organisasi kampus juga tuh dari DPM gitu. Jadi overall hampir sama sih, nggak ada perbedaan yang cukup mencolok. Mungkin ada perbedaan tapi mungkin gue belum bisa jelasin sekarang. Nah, kalau tadi ada jelasin apa nih, fungsi ya? Fungsi Ini fungsi utamanya. Tugas sudah belum tugas? Tadi tugas kan? Iya. Kalau tugas dari DPM itu sendiri banyak banget ya. Kita kayak harus menampung aspirasi, kita harus nge-guide aspirasi, gimana caranya aspirasi bisa masuk ke kita. Kadang tuh ada orang-orang yang kayak agak semi introvert, jadi mereka di kampus kurang wah gitu kan. Terus tapi dia punya aspirasi, ini ada keluh kesahnya dalam diri dia sendiri. Kita harus nyari itu aspirasi dalam diri dia juga, dan kita harus bisa nimbulin jiwa-jiwa untuk ingin beraspirasi untuk seluruh mahasiswanya juga. Itu tanggung jawab dari kita juga. Terus kita juga membuat produk hukum baru, ataupun kita kayak merevisi produk hukum yang sudah ada. Karena kan kalau di kampus kayak ada ART itu kan disesuaikan dengan masanya kan. Kadang masa ini nggak sesuai, bisa diganti, misalkan ingin ada penambahan struktural segala macam gitu kan, bisa dari situ juga. Ataupun yang lebih besar justru kayak undang-undang. Karena kemarin kita juga dari DPM 2021 kita udah bikin baru nih produk hukum yang namanya Undang-Undang Pemira. Itu baru ada sekarang, kita udah jadi. Nah itu jadi juga tugas dari DPM gitu, terutama di DPM ISG Business School. Secara luasnya kayak gitu. Kita juga ada pengawasan, tugas kita ngawasin BEM. Kita harus ngeliatin BEM terus, enggak gitu juga kali. Tapi misalkan kayak BEM ingin melakukan apa, kita juga harus mengawasi. Kita juga harus membantu, bukan cuma mengawasi, kita membantu. Dan kita memberikan penilaian juga terhadap kinerja BEM, biar nanti laporan ke mahasiswa ataupun untuk menyemangati dari BEM itu sendiri. Misalkan kan kayak ya kalau kita aja deh, kita misalkan dibilang kamu kinerjanya kurang nih, pasti kan langsung kayak wah apa yang harus gue benerin nih, bla 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 gitu. Mungkin kayak gitu sih secara general nih ya, secara generalnya. Berarti fungsi-fungsinya kurang lebih sama ya, sama kayak DPR. Cuman ini di lingkup mahasiswa gitu kan ya. Bisa jadi segitu. Tergantung kampusnya juga kadang. Terus tadi ada nyebutin aspirasi nih. Dari untuk aspirasinya itu menyampaikannya biasanya gimana sih? Maksudnya apa aja yang bisa dilakuin untuk menyampaikan aspirasinya? Aspirasi kita ngelakuin banyak hal sih ya. Coba Arya deh. Kemarin Arya tuh kalau nggak salah baru ngurus aspirasi tuh dia tuh. Rapat boleh, kemarin. Ya,
Kalau untuk aspirasi, kalau di dalam dunia kampus sendiri itu untuk menyampaikannya, kita dari untuk di kampus kita ya ISQ itu sendiri, kita ada sebuah link tersendiri untuk DPM. Di situ ada link-link juga untuk menyampaikan aspirasi seperti G-Form. Kita juga ada tersedia juga di WhatsApp nih untuk yang biar lebih santai ngobrolnya ya kan, untuk biar nggak canggung gitu kan menyampaikan aspirasinya. Atau mungkin kalau yang malu-malu gitu kan, nggak berani takut atau takut ngechat gitu kan, bisa lewat G-Form, itu bisa disamarkan namanya. Jadi yang kayak tadi misalnya yang takut atau introvert gitu kan, semi-semi introvert gitulah ya kan, itu bisa menyampaikannya lewat G-Form yang ada di link gitu guys. Banyak sih sebenarnya kalau untuk menyampaikan inspirasinya ya, cuman kurang lebih seperti itu di kita. Kalau nggak salah juga nanti ada ini ya, Aspiration Award ya? Betul, itu Aspirasi Award nih yang aspirasi terbaik ya kan, yang untuk kampus kita juga kan. Aspirasi itu kan untuk kemajuan kampus juga ya. Betul, jadi betul. jangan takut untuk beraspirasi. Nanti juga akan ada Aspirasi Award dari DPM ISQB sendiri, jadi ditunggu aja nanti. Oke, siap. Tuh, itu Manda beberapa aspirasi kita, karena tujuan dari kami juga dari DPM itu gimana cara kita menggait aspirasi sebanyak-banyaknya. Kita nggak boleh menutup kuping dari mahasiswa sendiri gitu kan, karena kan kita harus ngedidik juga dari sekarang biar kita nggak, kalau ke depannya kita jadi sebuah pemimpin bangsa, kita nggak menutup kuping untuk rakyat kita sendiri gitu. Betul. Mantap itu. Oke, kita lanjut lagi. Oh ini, setelah tadi kita membahas nih mengenai tugas-tugas dari DPM itu sendiri, menurut kalian seberapa penting sih kehadiran DPM bagi kampus? Boleh dari Tito dulu. Kepentingan DPM, kehadirannya ya, kehadiran DPM di kampus itu menurut gue sendiri itu penting banget, karena banyak sisi atau banyak hal yang emang penting dijalankan oleh DPM. Misalkan di satu kampus itu ada BEM doang, ada beberapa kampus yang memang hanya BEM aja gitu. Tapi kita harus lihat dari sisi lainnya. Kalau misalkan ada DPM itu kampus ataupun organisasi lain bisa lebih maju. Misalkan kita bisa ngawasin dia, kita bisa ngasih penilaian untuk dia. Terus juga dari sisi aspirasi, kita bisa jadi leluasa. Mungkin BEM bisa ngambil aspirasi, mungkin bisa, tapi mungkin nggak sefokus kita, karena BEM kan fokusnya tuh lebih ke, mungkin ya kebanyakan nih secara general aja bikin acara segala macam itu kan ya, bikin event-event kampus untuk memperkenalkan kampus juga. Nah jadi bisa kebagi lagi tuh untuk kerjaannya gitu dan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah kalau misalkan di satu kampus itu organisasi cuma satu, bisa dibilang mungkin agak kurang terstruktur. Tapi kalau misalkan kita udah ada DPM, udah ada BEM, itu udah terstruktur banget. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi emang DPM itu penting banget. Belum lagi kita ada kayak revisi produk hukum, belum lagi kita bikin sistem alur keuangannya segala macem gitu. Kalau dikumpulin jadi satu organisasi, itu strukturalnya bisa panjang banget dan nggak mungkin, maksudnya apa ya, ketuanya itu bakalan susah banget gitu. Tapi juga dalam satu sisi lain, DPM dan BEM itu ibaratnya kayak DPR sama presiden. Kita ngewakilin rakyat untuk ngasih suara ke presidennya. Jadi kita DPM itu ngewakilin suara mahasiswa untuk ke si BEM-nya ini, ataupun ke pihak kampus yang lebih tinggi lagi. Jadi pada intinya kepentingannya itu, tapi paling pentingnya adalah kita ngewakilin suara mahasiswa dan kita fokus di dalam situ gitu. Kalau menurut Arya gimana Arya mengenai seberapa penting kehadiran DPM untuk kampus? Oke, seberapa penting, tentu benar banget penting banget itu, karena kan fungsinya juga tentu beda ya dengan BEM. Emang di beberapa kampus ada yang hanya ada BEM aja, tapi ini dari sisi kampus kita juga kan, seperti tadi disebutkan kan, DPM sendiri punya fungsi-fungsi yang umum: pengawasan, legislasi, aspirasi, dan keuangan ya kan, di mana itu untuk mengawasi BEM itu sendiri, bagaimana kinerjanya dan segala macamnya, untuk penilaian juga ya kan. Terus juga legislasi kayak tadi Tido jelaskan, itu untuk aturan-aturan ya kan, kayak DPR juga undang-undang, kita juga memiliki undang-undang sendiri yang kita ciptakan dan juga
sesuai dengan persetujuan dari para mahasiswa juga ya. Dan juga dari aspirasi kayak tadi, untuk aspirasi entah untuk mungkin bisa kampus atau untuk organisasi yang ada di kampus kayak BEM, DPM ataupun UKM yang punya saran atau aspirasinya gitu untuk disampaikan ya kan, itu bisa melalui DPM. Emang tadi Kak Tito bilang BEM juga bisa, cuman kan BEM biar lebih fokus ke dalam tugasnya juga, itu makanya fungsinya DPM. Terus juga tadi untuk anggaran dan keuangan, fungsinya kan BEM kan juga sering ciptain ini ya kegiatan-kegiatan yang butuh anggaran-anggaran. Nah ini juga fungsinya dari DPM sendiri untuk ngecek anggaran-anggaran itu sesuai apa enggak gitu. Jadi benar-benar penting ya, karena untuk 4 fungsi tadi gitu, Nanda. Kalau dari gua ya. Ya, berarti penting banget ya kehadiran DPM bagi kampus itu ya. Penting. Sekarang gue mau nanya ini.